Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita kembali pada acara rutin mingguan diskusi persembahan dari Departemen Opjin FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya serta menampilkan staf dari seluruh divisi di Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Universitas Airlangga, yaitu tanya apa saja atau tas, diskusi singkat selama 1 jam setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Dan minggu ini telah hadir di tengah kita, yakni para narasumber dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi, yakni akan membicarakan dengan judul agenesis cervix, dan telah hadir di tengah kita, yakni nanti yang akan bertindak selaku moderator, yakni Dr. Hari Paraton, spesialis Opjin, spesialis uroginekologi, dan juga nanti akan ada 2 narasumber, yakni yang pertama Dr. Gatot Hardianto, spesialis Opjin, spesialis urogen rekonstruksi, dan juga Dr. Edi Mardian, spesialis Opjin, spesialis urogen rekonstruksi. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta yang hadir, bila ingin bertanya atau berdiskusi langsung, dapat memanfaatkan fitur Q&A pada Zoom, atau melalui fitur chat juga boleh, atau akan jauh lebih baik lagi bila mana berkenan untuk bisa berdiskusi langsung dengan seluruh narasumber serta moderator yang hadir hari ini. Mungkin oleh karena kesibukan dan juga kebetulan karena mungkin Dr. Brahmana belum dapat hadir selaku ketua departemen, maka mungkin untuk selanjutnya bisa langsung kami persilahkan kepada Dr. Hari Paraton selaku moderator pada diskusi hari ini untuk memberikan buka sekaligus mungkin nanti ada sedikit pemaparan materi baik dari Dr. Gatot maupun Dr. Eti. Pada Dr. Hari Paraton kami persilakan. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi para narasumber, bagi teman-teman semua yang ada di tempat kerjanya masing-masing, karena memang ini adalah jam kerja. Memang dirancang oleh teman-teman itu mencuri 1 jam pada saat jam kerja atau jam aktivitas. Dan rupanya acara ini di penghujung tahun 2022 ya, Dr. Seto ya. Nanti yang berikutnya sudah masuk di tahun 2023. Jadi luar biasa teman-teman ini, Dr. Seto dan teman-teman meng-create acara ini luar biasa selama sepanjang tahun, sudah 2 tahun ini kalau nggak salah, 3 tahun mungkin masuk tahun ketiga. Baik. Dan saya senang juga Dr. Gatot sudah aktif lagi, sudah sehat. Dr. Eti juga sehat, Dr. Eti. Jadi pada teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang agenesis cervix. Agenesis cervix nanti akan dijelaskan secara singkat oleh kedua pakar yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian nanti harus dibedakan dengan dysgenesis cervix. Apa bedanya agenesis dan dysgenesis? Dan mengapa topik yang sesulit ini disajikan pada teman-teman urogen? Jadi ini adalah informasi ilmiah, teman-teman semuanya. Nanti keputusan diagnosis, keputusan terapi itu bisa dilihat apa yang bisa dilakukan di lapangan, di daerah maupun daerah terpencil sekalipun, apa yang harus difasilitasi untuk menegakkan diagnosis, kemudian apa yang bisa disampaikan sebagai materi konseling apabila mengerjakan atau merujuknya, atau mungkin akan terpaksa melakukan tindakan operasi apabila dinilai ada urgensi atau emergensinya. Nah, telah hadir di antara teman-teman kita semua, Dr. Gatot dan Dr. Eti. Siapa yang akan pertama kali ini menyampaikan prolognya ini? Dr. Gatot aja barangkali. Dr. Gatot, monggo. Dr. Gatot Rumin, apa Dok? Silakan. Ada presentasi ya? Lisan aja Dok. Ada beberapa epidemiologi saja yang mungkin disampaikan. Monggo, silakan Dr. Gatot. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih Dr. Hari Paraton yang telah memberi kesempatan untuk memulai diskusinya. Baik, jadi mungkin
pemicu dari di bahan diskusi mungkin secara epidemiologis dulu. Jadi di beberapa jurnal memang dikatakan bahwa kejadian agenesis serviks yang merupakan topik pada diskusi pagi ini memang dikatakan sangat jarang. Nah, seberapa jarang sih? Nah, seberapa jarang itu secara epidemiologis dikatakan cervical agenesis atau tadi yang disampaikan Dr. Hari juga dysgenesis itu kira-kira 1 dibanding 80 sampai 100.000 dari kelahiran hidup. Jadi ada kalau dari kelahiran hidup sekitar 100.000, kita baru menemukan 1 kasus itu. Perkirakan begitu dari salah satu referensi. Referensi lain juga mengatakan ini karena ingin menunjukkan bahwa kondisi ini bahwa sangat jarang begitu, yaitu bahwa cervical agenesis dikatakan insidennya, kejadiannya itu 0,01% dari populasi umum. Jadi secara keseluruhan itu hanya kecil sekali, 0,01% saja. Nah, tetapi bahwa kelainan cervical agenesis yang merupakan kelainan bagian dari kelainan uterus memang dikatakan sekitar 3% angkanya secara epidemiologis ya. Jadi salah satu jurnal menemukan 3% dari semua kelainan uterus. Jadi dia menempati juga sedikit sekali dari kelainan uterus yang ada, jadi tidak dominan. Memang secara embriologis kita ketahui bersama bahwa kelainan serviks ini merupakan bagian atau variasi dari suatu kelainan dari perkembangan dari ductus Muller. Perkembangan ductus Muller, di mana perkembangan dari ductus Muller itu nanti menjadi uterus dan vagina proksimal. Nah, idealnya begitu, membentuk uterus, serviks, bagian dari uterus, dan vagina proksimal. Apabila terjadi gangguan di perkembangan dari ductus Muller ini, nah itu salah satu variasi atau salah satu bentuk adalah adanya kelainan pada serviks, karena serviks ini bagian dari perkembangan pembentukan uterus dan nyambung ke vagina proksimal. Jadi kalau ada masalah di periode itu, maka bisa jadi ada perkembangan gangguan perkembangan di serviksnya. Apakah berupa agenesis yang benar-benar tidak terbentuk sama sekali, atau yang disebut sebagai suatu dysgenesis. Dysgenesis itu gangguan perkembangan dari bentuk serviksnya itu sendiri. Ada serviks tetapi tidak sempurna, seolah-olah begitu ya. Tetapi kalau agenesis sama sekali tidak ada. Nah, beda kenapa disebutkan sebagai vagina proksimal, karena kalau vagina distal secara embriologis pembentukannya bukan dari ductus Muller, tetapi berasal dari sinus urogenitalis yang kita ketahui bersama dari bawah. Sehingga nanti vagina itu terbentuk dari atas perkembangan ductus Muller sebagai vagina proksimal, kemudian dari sinus urogenitalis berkembang vagina dari bawah, yang kemudian mereka menyambung, menyatu. Setelah menyatu, mereka membuat kanalisasi atau membentuk kanal. Nah, kanalnya itulah yang menjadi vagina utuh yang secara normal kita ketahui bersama. Sehingga bisa dimengerti kalau misalnya nanti ada gangguan serviks, bisa jadi sangat kaitannya dengan gangguan vagina proksimal. Sehingga nanti kalau ada gangguan di vagina proksimal, bisa jadi terkait dengan gangguan pembentukan vagina secara keseluruhan, karena vagina keseluruhan itu terbentuk dari dua sumber embriologis, dari atas dan dari bawah. Baik, mungkin itu sebagai pembuka cerita dari maraton supaya teman-teman bisa memaklumi kira-kira seperti apa agenesis serviks ini. Saya izin share ya, yang diceritakan Dr. Gatot coba bisa diulang lagi di sini, Dr. Gatot. Oh baik, Nah ini saya ada gambar ini. Membayangkan mana yang bagian sinusnya, mana bagian yang jadi. Iya. Jadi memang yang gambar coklat, gambar coklat ini adalah perkembangan dari ductus Muller.
yang membentuk sebenarnya uterus dan serviks bagian daripadanya serta vagina proksimal. Nah, yang bentuknya yang warnanya kuning itu sebenarnya bentuk embriologis dibentuk oleh embriologis dari sinus urogenitalis. Dan itu yang membentuk vagina sisi distal. Nah, sisi proksimal ketemu dengan sisi distal di gambar yang kedua atas itu. Nah, kemudian membentuk kanal. Nah, kanalnya itulah yang membentuk apa yang kita sebut sebagai lubang vagina. Nah, kalau sempurna mereka terjadi seperti pada yang normal. Tetapi kalau terjadi problem pembentukan dari perkembangan ductus Muller, maka justru yang bermasalah ada salah satu variasinya adalah kelainan di serviks dan vagina proksimal, ya seperti yang disampaikan di gambar atas sebelah kanan barangkali ya kalau di layar. Ya mungkin itu Dr. Heri Paraton yang saya maksud. Kita cerita sekarang ini serviksnya tidak terbentuk ya, Dr. Gatot. Yang kita diskusikan pada hari ini, kalau misalnya sepertiga vagina atas ini jadi satu ya. Bisa jadi nanti kalau ada kelainan di serviks, bisa jadi terkait dengan kelainan di vagina proksimal. Itu yang karena itu gandeng renteng dengan satu perkembangan dari sumber embriologis yang sama. Ini saya ada gambar satu lagi, Dr. Gatot. Baik. Untuk menjelaskan agenesis sama disgenesis ini. Ya, jadi kalau agenesis seperti kita ketahui bersama, ini adalah tidak terbentuk sama sekali ya. Jadi A itu tidak ya, jadi sama sekali tidak terbentuk. Tetapi kalau disgenesis itu adalah terbentuk format dari serviksnya, tetapi dia tidak sempurna. Ya, sehingga masih ada sisa jaringan embriologis yang ke arah pembentukan serviks, ya, tetapi tidak sempurna. Dan itu beberapa hal yang bisa kita ketahui itu variasinya ada berbagai macam variasinya. Hanya memang ada beberapa kelompok yang mengklasifikasikan dalam beberapa format klasifikasi, tetapi prinsipnya variasinya itu bisa A sampai Z perkembangannya, bisa A, B, C, D sampai Z ada semua, bisa terjadi. Kombinasi baik, terima kasih. Saya stop share. Baik, sekarang Dr. Eti ini gantian cerita nih. Gimana biasanya pasien-pasien ini kenapa kok bisa datang ke rumah sakit? Sekarang katanya Dr. Eti agak banyak nih ya. Frekuensi pasien yang kita tangani sampai sejauh ini Dr. Edi memiliki data berapa kira-kira saja secara kasar pasien yang sudah ditangani dan kemudian gejala yang menonjol apa ya Dr. Edi sehingga mereka itu datang untuk berobat. Matur nuwun sangat Dr. Heri Paraton. Matur nuwun juga tadi Dr. Gatot sudah menjelaskan di awal ya. Jadi pasien-pasien yang datang ke kami itu saat ini memang berupaya kami rekapitulasi ya Dok. 5 tahun terakhir itu ternyata angkanya cukup besar. Tapi memang kami tidak memisahkan secara khusus apakah itu agenesis vagina atau septum vagina atau gangguan yang terkait dengan septum dan vagina. Total itu sampai sekarang selama 5 tahun itu ada sekitar 65 pasien Dr. Hari. Ya, luar biasa. Banyak sekali. Padahal ini saya coba share screen ya. Saya baca di literatur itu tulisannya begini. Jadi nanti mungkin ini akan menjadi kekayaan kasus kita yang luar biasa ya Dr. Hari. Saya baca di literatur itu dikatakan bahwa cervical agenesis itu hanya ada kurang dari 100 kasus. Di kita mungkin kalau yang khusus cervical agenesis itu mungkin ada sekitar 15-20-an kasus ya Dok ya. Yang lainnya terkombinasi dengan gangguan pada vagina. Jadi memang di sini juga dikatakan bahwa cervical agenesis itu kalau di kalimat yang terakhir itu biasanya ada hubungannya dengan vaginal agenesis pada di bawah 50% kasus. Jadi memang selama ini kasus yang kami dapatkan itu beberapa kombinasi antara vaginal agenesis dengan agenesis cervix. Dan kalau kita melihat seperti paparan yang telah dijelaskan Dr. Gatot tadi, terkait dengan apa sih yang terjadi dengan cervical agenesis ini. Jadi kalau kita lihat agenesis,
di sini itu artinya bahwa serviknya itu tidak terbentuk dengan baik. Atau kalau dysgenesis berarti dia tidak juga ada lubang yang terbentuk dengan baik. Padahal seperti kita tahu bahwa ini diperlukan untuk drainase ya, untuk pengaliran dari darah menstruasi dari rahim untuk kemudian ke arah vagina dan keluar. Jadi kalau drainase itu tidak ada, bila ternyata rahimnya normal ya, rahimnya normal, jadi rahimnya itu tidak ada masalah, tapi kemudian ternyata serviknya bermasalah, yang kadang disertai dengan gangguan pada vagina juga, maka drainase darah menstruasi yang dihasilkan oleh rahim tadi tidak bisa keluar. Jadi pasien ini seringkali datang ke kami itu dengan keluhan nyeri perut. Nyeri perut, kemudian perutnya membesar ya, ada benjolan di perut bagian bawah. Kemudian juga kadang-kadang kalau pada fase dini itu ada orang tua yang aware sekali, datang dengan keluhan anaknya sampai usia sekian belum menstruasi. Tapi yang paling mendominasi itu adalah keluhan nyeri perut ya. Seperti yang kita lihat ini pada slide ini adalah umumnya keluhannya adalah nyeri perut bawah yang sifatnya mungkin bisa siklik sesuai dengan usia, sesuai dengan siklus menstruasi, tapi tidak ada darah haid yang keluar. Tapi nanti lama-lama ketika pertumbuhan hematometra yang di dalam rahim itu tambah besar, tertumpuk tambah banyak, maka mungkin sifat nyerinya itu sudah bukan siklik lagi. Karena nyerinya itu sudah hanya bukan karena darah menstruasi yang tertahan tiap bulan, tapi sudah karena membesar, tumpukan darah menstruasi banyak dalam rahim, dalam vagina. Jadi awalnya itu dalam rahim ya, bukan hematokolpos ya, karena kalau kolpos itu berarti buntunya di vagina bagian bawah. Dan seringkali karena ini tambah besar, kemudian bisa menekan ureter kanan kiri, Dokter Hari ya. Ureter kanan kirinya tertekan, kemudian menyebabkan pasien ini mengalami hidronefrosis. Hidronefrosis sehingga kemudian dia keluhannya bukan hanya nyeri perut bawah saja, tapi sampai nyeri pada bagian pinggang. Dan ini nanti ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan ya yang dilakukan. Umumnya dengan USG saja kami kurang cukup ya, karena biasanya pada pasien dengan gangguan perkembangan genitalia ini kita mendapatkan juga gangguan lainnya. Jadi biasanya ginjalnya itu juga ada masalah. Kami sering mendapatkan itu ternyata ginjalnya hanya satu seperti itu. Jadi biasanya itu sesuatu yang kompleks. Karena itu biasanya kami lakukan MRI. MRI ini tujuannya adalah untuk mendiagnosis dengan pasti. Jadi awalnya pada saat kami mendapatkan pasien dengan nyeri perut bagian bawah, kemudian ketika kita evaluasi apakah vaginanya itu. Jadi gini, kalau kita mendapatkan pasien dengan nyeri perut bagian bawah, kita harus memastikan kan apakah di bagian bawahnya itu ada massa atau tidak. Seringkali kita sebagai seorang dokter obgyn atau di sini ada dokter umum yang ikut ya, kita biasanya dengan USG, wah ini ada rahimnya membesar nih. Kadang-kadang pada pasien ini Dokter Hari itu juga disertai dengan endometriosis pada daerah ovarium kanan kiri. Jadi didapatkan kista coklat. Kenapa? Karena adanya reflux darah menstruasi. Karena itu seringkali didapatkan dokter obgyn itu mendiagnosis ini juga dengan adanya kista ovarium, kista coklat bilateral begitu misalnya. Jadi kalau mendapatkan seperti ini, jangan berhenti hanya dengan USG. Meskipun pasien ini belum menikah, Nona, kita harus bergerak melakukan evaluasi pada bagian bawah. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan inspeksi ya, pemeriksaan inspeksi pada daerah vagina. Karena kalau kemudian kita dapatkan bahwa vaginanya misalnya bagian depan itu sudah buntu, berarti ini juga ada masalah pada sinus urogenitalis tadi seperti yang Dr. Gatot sampaikan. Atau kadang-kadang kita dapatkan ternyata vaginanya yang bagian distal itu tidak buntu. Jadi kita coba sonde. Sonde kita seberapa? Kadang kalau ternyata sonde kita itu nggak bisa masuk ya, mungkin hanya 3-4 cm, maka mungkin buntunya adalah pada vagina bagian atas. Nah, itu kita sudah curiga apakah ini hanya buntu pada vagina bagian atas saja atau ada kelainan pada serviks juga. Jadi ini adalah seputar tentang keluhan yang dihadapi oleh pasien. Jadi mohon kalau kita menemukan pasien dengan nyeri perut, kemudian masih Nona
usia yang sekitar menarche, kemudian kita evaluasi di USG nemu ada massa begitu, jangan langsung dibuka, jangan langsung dilakukan laparotomi karena seringkali kita dapatkan gangguannya itu adalah gangguan juga pada seputar drainase dari menstruasi. Karena pernah Dokter Hari satu kasus itu ternyata pasien ini tidak dievaluasi bagian bawah, langsung dilakukan laparotomi, kemudian ovarium kanan kirinya diambil. Kan kasihan pasiennya. Karena akibat evaluasi yang tidak adekuat. Matur nuwun Dokter Hari. Baik, Dokter Eti. Jadi saya coba rangkum sedikit nih, Dokter Eti. Banyak banget informasinya. Jadi biasanya pasien pada remaja muda ya, Dokter Eti ya. Keluhannya adalah nyeri perut bagian bawah. Ini gejala keluhan. Dan kalau lama-lama kelamaan akan timbul massa. Massa ini merupakan hematometra. Jadi kalau di USG hanya menemukan atau di foto CT scan atau MRI hanya hematometra saja, hati-hati, ini adalah curiga suatu agenesis vagina. Kalau ada hematokolpos dan hematometra, kemungkinan adalah septum, ya, karena akumulasi darah menstruasinya berada di di vagina dan kemudian juga di rahim, sehingga terbentuk formasi seperti angka 8 biasanya ya, hematokolpos dan hematometra. Kalau Dokter Eti tadi menekankan ini hematometra saja. Nyerinya siklik dari mana? Setiap haid dia bertambah volumenya. Makin lama makin membesar sampai menimbulkan tadi komplikasinya bisa sulit BAK, sulit ya kalau dia menekan ke atas, kalau menekan ke belakang dia bisa kesulitan untuk BAB dan akan bisa ke lateral sampai terjadi hidroneprosis. Kalau sudah terjadi hidroneprosis, maka akan nyerinya sampai ke pinggang. Ya, dari mana endometriosisnya? Nah, ada sebagian darah itu yang reflux karena rahimnya masih menurut Dr. Gatot tadi normal, ya 2/3 rahim di atas itu masih normal, sehingga ada terjadi reflux yang menimbulkan suatu endometriosis. Jadi yang di bagian agenesis cervix itu buntu bawahnya. Jadi tadi Dr. Gatot sudah menjelaskan kalau normal terbentuk vagina dan rahim itu menyatu, itu akan terjadi kanalisasi. Nah, ini tidak terjadi kanalisasinya itu Dr. Gatot ya, sehingga terjadi pembuntuan. Nah, itulah yang disampaikan Dr. Eti, keluhan-keluhan itu berbasis pada apa yang sudah dijelaskan Dr. Gatot tadi. Baik, teman-teman kita punya gambaran ya. Ini ada satu pertanyaan nih, kita coba jawab dulu pertanyaannya. Dari Dr. Sucili, ini apakah wanita dengan agenesis cervix kalau sudah dioperasi masih bisa hamil? Nah ini pertanyaan. Tapi sebelum itu saya ingin coba dijelaskan Dr. Gatot sedikit sebelum menjawab pertanyaan itu ya. Kenapa milih MRI? Apa enggak? Kalau di tempat saya hanya ada CT scan atau USG, seperti apa kira-kira untuk mendiagnosis agenesis cervix ini? Dr. Gatot silakan. Iya, baik. Sebelum menjawab pertanyaan mungkin ya, tambahan informasi. Baik, jadi memang beberapa pemeriksaan penunjang memang sangat diperlukan karena kita pemeriksaan klinis biasa itu biasanya kita hanya mempunyai keterbatasan terkait dengan anatomi yang kita dapatkan. Nah, memang beberapa pemeriksaan penunjang itu ada plus dan minusnya. Memang kalau dengan USG bukan tidak bisa, tetapi tentu USG mempunyai keterbatasan terkait dengan struktur yang bisa dijangkau oleh USG itu misalnya. Di sisi lain kenapa harus MRI? Karena MRI merupakan pemeriksaan yang sangat unggul di bidang kalau misalnya dia mendeteksi jaringan lunak ya. Jaringan lunak itu lebih detail, mereka bisa mendeteksi dari bentuk jenis jaringannya, format jaringannya, termasuk anatominya bentuk. Dan yang itu bisa jadi tidak terjangkau oleh USG. USG hanya bisa dijangkau misalnya lewat abdomen. Kemudian kalau lewat vagina, nah vaginanya itu masalahnya buntu misalnya, sehingga kita tidak bisa menjangkau pendekatan vagina secara baik. Tetapi kalau MRI itu daya jangkaunya, daya potongnya bisa lebih jauh dari
dari USG misalnya begitu. Kalau CT scan bagaimana? CT scan juga bisa, tetapi CT scan mempunyai kelemahan kalau dia mendeteksi terkait dengan jaringan lunak. Nah, karena kelainan gen cervix ini merupakan kelainan dari jaringan lunak, maka pemeriksaan MRI mempunyai keunggulan dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya yang saya sampaikan. Mungkin itu dari terkait pemeriksaan penunjang dari Gold standard ya. Sementara ini gold standarnya MRI ya Mas ya. gold standarnya kita. Oh, silakan dijawab yang nomor 1. Nanti Dokter Edi yang nomor 2 nggih, Dokter Edi. Oke. Yang nomor pertama tadi, apakah masih bisa hamil kalau misalnya serviksnya sudah dioperasi? Baik. Terkait hamil ini ceritanya masih panjang, secara umum. Dipahami juga bahwa proses hamil ini tidak sekedar hanya membuat lubang di serviks saja, tapi misalnya mohon maaf, kualitas sperma ya sangat menentukan apakah dia bisa hamil atau tidak. Kemudian matching dengan saat ovulasi itu juga menentukan bisa hamil atau tidaknya. Baik. Tetapi pertanyaannya lebih ke bagaimana kalau sudah dioperasi. Baik. Nah, ini salah satu yang tadi sebenarnya ingin saya sampaikan sebagai tambahan informasi bahwa apa sebenarnya kesulitan yang kita hadapi apabila menghadapi kasus agenesis serviks. Kalau terjadi agenesis serviks, tentu uterusnya terbentuk, hanya mungkin serviksnya yang tidak terbentuk. Karena kalau uterusnya tidak terbentuk, judulnya menjadi agenesis uterus, tidak jadi agenesis serviks. Begitu. Nah, kalaupun toh kita melakukan tindakan operasi, seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Edi dan Dr. Hari, bahwa yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan fungsi drainase. Drainase dari produk haid yang tertumpuk tidak bisa keluar di dalam uterus. Itu fungsi pertama. Nah, sehingga kita fungsi pertama sebagai fungsi drainase, kita hanya membuat lubang. Prinsipnya begitu. Nah, dalam membentuk format serviks ini tentu kita sejauh ini kita belum mampu melakukan upaya rekonstruksi membentuk format serviks. Yang kita lakukan sementara ini lebih untuk berfungsi membuat lubang, gampangannya begitu, tidak membentuk format serviks. Nah, format serviks itu tentu berbeda dengan sekedar lubang. Begitu. Nah, yang kita buat ini sementara ini adalah sekedar lubang. Yang pertama adalah fungsi drainase. Nah, salah satu kesulitan kita karena kita tidak bisa membentuk format serviks, begitu, hanya membuat lubang. Ini salah satu risiko yang harus kita hadapi adalah rekurensinya. Karena biasanya setelah kita format membentuk lubang, mereka gampang untuk menutup lagi, menutup sendiri. Karena kita belum punya upaya untuk membuat lapisan dinding pada lubang yang kita format, yang kita bentuk selama tindakan operasi. Nah, biasanya yang paling sering menutup lagi, dan itu menyebabkan kita melakukan tindakan operatif berikutnya. Dan ini yang harusnya sudah kita berikan inform consent yang di awal yang lebih baik, karena faktor rekurensi ini. Inform consent juga diberikan terkait dengan risiko terjadinya kejadian tidak diinginkan ya hiatrogenik terhadap cedera organ di sekitar dalam rangka kita membentuk format serviks tadi, membuat lubang. Begitu ya. Jadi kalau terkait apakah bisa hamil, nah ini ceritanya masih panjang karena proses kehamilan itu sendiri tidak sekedar membuat lubang, tetapi apakah lubang itu berfungsi dengan baik dan apakah misalnya bisa mempertemukan di saat yang tepat sperma dengan ovumnya misalnya, ataukah dengan kualitas spermanya bagus atau tidak, itu yang sangat mempengaruhi proses kehamilan. Jadi tidak bisa langsung terkait dengan apakah, tetapi yang kita pentingkan kita dalam rangka membuat lubang. Membuat lubang yang harapannya fungsi pertama adalah fungsi drainase, baru fungsi kedua mungkin adalah fungsi reproduksi. Dengan risiko rekurensi yang masih sangat tinggi. Mungkin itu Dr. Hari jawaban yang bisa saya sampaikan.
Iya, iya, iya. Jadi masih belum ada teknologi yang mutakhir ini, Dokter Gatot ya. Karena memang kecenderungan pasca operasi itu masih menutup kembali. Nanti mungkin Dokter Eti juga bisa menambahkan itu nanti. Dokter Eti mau menambahkan dulu sebelum menjawab yang nomor 2 tentang berapa sih tingkat menutup kembali dan dioperasi kembali, diperbaiki kembali itu apa resikonya ya, Dokter Eti? Ya, ya, terima kasih Dokter Hari. Jadi memang cervical agenesis ini tantangan yang luar biasa, Dokter Hari. Tantangan yang luar biasa karena fungsi drainase pada serviks itu harus terjaga dengan baik pada saat pasien sudah kita lakukan repair ya. Jadi yang memang kadang-kadang kami pun juga mendapatkan pada pasien ini yang loss of control ya. Seringkali mereka itu loss of control. Jadi karena merasa sudah kita perbaiki, kemudian fungsi menstruasinya sudah lancar, kemudian nggak kontrol. Padahal pada saat kontrol tiap bulan, sementara biasanya kita suruh kontrol tiap bulan, yang kita lakukan itu adalah melakukan evaluasi terhadap kanal lubang pada serviks tersebut. Jadi kalau kami dapatkan lubang tersebut mulai agak menyempit, maka biasanya kita lakukan businasi. Kalau pasien ini kemudian biasanya sudah merasa enak, sudah menstruasi lancar tiap bulan, terus kadang-kadang kan memang rujukan dari jauh. Akhirnya dia tidak kontrol, yang terjadi itu adalah lubangnya menyempit kembali. Iya, iya. Jadi kami kadang mendapatkan pasien mungkin sudah 3 tahun, begitu ya pasca operasi 3 tahun ternyata kemudian membuntu lagi. Jadi ini memang masih tantangan bagaimana kita membuat lubang yang bisa tetap permanen dalam ukuran besar, menyerupai dengan serviks ciptaan Allah. Ya, tapi ini hanya tidak banyak Dokter Hari ya, karena beberapa kalau pasien itu patuh kontrol tiap bulan atau nanti kalau sudah agak lama begitu kontrolnya tiap 3 bulan, maka lubang itu akan terjaga dengan baik. Jadi prinsipnya itu lubang harus terjaga dengan baik. Kemudian tadi menambahkan Dokter Sucili ini kan agak luar biasa ini. Kan kalau hamil kan nggak ada darah haid ya. Mungkin cadangannya mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai haid langsung dibuat hamil, Dokter Gatot ya. Dibuat kalau udah hamil kan dia nggak haid ya, nggak ada akumulasi. Masalahnya pasiennya ini masih seringkali nona dong. Ya ikut. Iya, pasiennya seringkali masih nona, usianya biasanya 12, 13, bahkan kami pernah juga mendapatkan usia 9 tahun, karena usia menstruasi sekarang itu kan muda ya. Nah itu, jadi kesulitannya mempertahankan sampai dia usia menikah ya. Iya. Nah ini kalau terkait kehamilan itu memang karena kasus ini jarang, kami coba mencari literatur itu ada Dok, kehamilan itu satu dengan upaya dokter, satu lagi ada kehamilan dengan spontan. Kami sendiri mungkin Dokter Gatot pernah ada yang sudah hamil ya. Kalau kami sendiri karena memang kasus yang kita dapatkan itu baru 5 tahun terakhir ini yang sangat banyak Dok, dan usianya masih muda-muda. Jadi mungkin belum ada yang melaporkan hamil. Iya. Dan biasanya kasusnya belum sempat terfollow up sebagai hamil, dia sudah harus mengalami operasi yang berulang, Dokter Hari, biasanya begitu. Dan itu salah satu faktor risiko yang untuk makin sulitnya fungsi reproduksinya berjalan dengan baik, itu karena bolak-balik operasi dan sebagainya. Belum lagi kalau datangnya sudah terlambat ya, ada endometriosis dan lain sebagainya. Mengambilnya kalau bontoh teknologinya memungkinkan ya harus dengan bantuan-bantuan tertentu ya untuk fertilitasnya tadi. Oke, baik sekali. Yang nomor 2, Dokter Edi. Iya, matur nuwun, Dok. Jadi apakah bagian dari variasi agenesis? Ya, apakah HWW sindrom bagian dari variasi agenesis serviks dan bagaimana mekanisme patogenesisnya? Jadi pertanyaan ini rasanya menyambung dengan pertanyaan kedua ya. Apakah faktor risiko terjadinya agenesis serviks sama dengan kelainan pada ductus Muller? Jadi kami jelaskan bahwa dijelaskan HWW sindrom itu apa dulu ya? HWW dulu ya. Jadi Helene Werner Wunderlich itu merupakan kelainan genetik ya. Jadi kelainan genetik di mana dia merupakan suatu sindroma yang merupakan gabungan anomali antara kelainan ductus Muller dan mesonefrik. Jadi
Kalau ductus Muller tadi kita bicara dengan kelainan embriologi pada daerah genitalia interna ya, mulai dari uterus, kemudian serviks, dan vagina yang bagian atas ya. Kemudian kalau mesonefrik kita bicara tentang kelainan pada daerah ginjal. Karena itu biasanya tandanya yang pasien dengan sindroma HWW ini itu adalah adanya kelainan pada uterus, kelainan pada serviks, atau kelainan pada vagina sepertiga atas, ya 2/3 atas. Dan kelainan pada mesonefrik yaitu adanya agenesis ginjal ipsilateral. Jadi sindroma Herlin-Wunderlich ini disebut juga sebagai obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly. Jadi jelas bahwa ini adalah kelainan adanya kebuntuan ya, bisa kebuntuan pada vagina atau adanya renal anomali pada ipsilateral. Kemudian sindroma ini bagaimana mekanisme patogenesisnya? Karena ini merupakan kelainan genetik, jadi di literatur disebutkan bahwa etiologinya itu tidak diketahui dengan pasti. Tapi kejadiannya antara 0,1% sampai 3,8%. Jadi lumayan kejadiannya, dan kami sendiri juga sering menemukan. Kalau tadi dikaitkan dengan kehamilan, kalau pasien ini HWW sindromnya itu bukan buntu total pada serviks begitu ya. Kami sudah beberapa kali Dokter Hari ada pasien dengan HWW sindrom ini yang hamil ya. Jadi HWW sindrom ini kalau kelainannya hanya berupa septum, itu kelainannya bisa hanya berupa septum ya. Kalau kelainannya itu berupa septum, maka ini lebih mudah penanganannya. Apalagi kalau septumnya itu septum yang longitudinal ya. Jadi biasanya nanti ada uterusnya bidelpis begitu, uterusnya ada 2, kanan kiri, kemudian ada septum di antara uterus, kemudian nanti di vagina yang bagian atas itu juga ada septumnya. Biasanya keluhannya itu nyeri perut, masih menstruasi, tapi nyeri perutnya di satu sisi karena ada rahim yang sama-sama fungsional mengeluarkan uterus, tapi kan ada septum yang menutupi sehingga tidak bisa keluar. Kalau ini bisa hamil karena masih ada uterus fungsional satunya. Kemudian apakah faktor resiko terjadinya agenesis serviks sama dengan kelainan ductus Mulleri? Hampir sama sebenarnya ya, karena ini kelainan yang sifatnya adalah kelainan kongenital pada saat proses embriologi, maka ini sifatnya hampir sama. Tapi kelainan pada ductus Muller itu tidak selalu melulu sebagai sindroma HWW. Kadang kelainannya hanya kelainan pada ductus Muller saja, meskipun kadang-kadang itu ada variasi dengan kombinasi dengan kelainan pada mesonefrik yang ditandai dengan gangguan pada ginjal. Jadi faktor risikonya sama-sama kelainan kongenital, sama-sama genetik, tapi kita tidak tahu penyebab pastinya itu apa. Demikian Dokter Hari. Ya, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan Dokter Eti kalau HWW itu merupakan kombinasi ya, ada kelainan pada uterus, kelainannya pada ginjal. Bisa ginjalnya tidak terbentuk, bisa ginjalnya yang posisinya atau mungkin ukurannya salah satu itu tidak normal. Jadi ini sekali lagi ya memang teknologi MRI itu sekarang ya memang mau nggak mau ya diperlukan ya Dokter Gatot ya. Kalau di MRI satu wilayah, satu regio pelvik itu kelihatan semua nanti ya. Letak ginjalnya, ureternya, kemudian dan tadi Dr. Gatot sudah mengingatkan bahwa MRI itu bisa mendiferensiasi jenis jaringan berdasarkan kepadatannya. Sehingga kita bisa tahu, oh ini bagian dari serviks, ini masih dinding rahim, ini mukosa sekalipun bisa dilihat ya, baik sekali. Nah, sehingga teman-teman rasanya ini kalau di wilayahnya ada MRI ya memang harus wajib ya, menjadi wajib karena ini gold standard untuk kelainan di uroginekologi. Dan Dokter Edi tadi mengingatkan pada HWW seringkali didapatkan septum yang longitudinal. Jadi kadang-kadang serviksnya 2 ya, salah satu itu tertutup oleh septum sehingga satu lubang dari uterus yang satu masih bisa menstruasi. Tetapi yang satu terjadi akumulasi menjadi hematometra dan sebagai hematokolpos ya karena septumnya ada terbentuk, serviksnya terbentuk hanya vaginanya
itu adalah gangguan dari fusi pada waktu embriologisnya. Ya. Fusinya atau kanalisasinya tidak terbentuk sempurna sehingga terjadi septum. Nah, jadi kalau ada keluhan, bisa haid kok, ada keluhan masih bisa, hati-hati. Rahim bisa 2, ya, vagina bisa 2, bisa septumnya menyeluruh di 2 liang vaginanya, bisa di salah satunya saja, ya. Jadi itulah yang unik dari uroginekologi, yang memang diagnosisnya yang sulit-sulit gampang. Baik, Dokter Gatot mau menambahkan tentang ini? Iya, Dokter Hari. Jadi mungkin buat kita semua, seperti apa yang disampaikan Dokter Edi, bahwa karena terkait dengan apa ya, secara embriologis ini berdekatan antara pembentukan ginjal, ya, pronefros, mesonefros itu dengan ductus Muller, maka sejauh sekalian juga untuk saya sendiri mengingatkan kalau ada kelainan di bidang uterus, ada termasuknya salah satunya agenesis cervix dan sebagainya, jangan lupa menengok juga jangan-jangan ada kelainan terkait dengan ginjal atau fungsi urotraknya gitu ya. Karena nanti biasanya dikhawatirkan ada satu kejadian ekstrim, ginjalnya sudah tinggal 1, tempatnya yang ektopik mungkin, dianggap suatu massa ovarium, kemudian diangkat, dilakukan operasi, diambil karena distektomi begitu, ternyata yang diangkat adalah ginjalnya. Nah, itu sangat riskan begitu ya. Dan itu apakah itu kejadian yang benar atau ilustrasi, tetapi sangat dimungkinkan kekhawatiran sejawat sekalian. Jadi kalau ada kelainan di bidang ductus Muller secara umum, hati-hati menengok juga kelainan di bidang ginjal. Jangan-jangan ada sesuatu yang bermasalah dengan ginjalnya, ada kelainan yang menyertai. Karena bisa dimengerti karena secara embriologis ini 2 sumber jaringan itu berdekatan dan seiring perkembangannya begitu ya. Makanya ada ginjal kanan dan kiri. Uterus itu juga ada tuba kanan dan kiri ya. Memang dua-duanya berkembang dari dua sumber yang berdekatan kanan dan kiri. Mungkin itu tambahannya Dokter untuk kehati-hatian. Terima kasih. Ya, baik Dokter Gatot. Jadi memang unik memang ya, tiap kelainan memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Ini ada dari Dr. Dwi Krisna. Dok, untuk mencegah sinekia ulang post-reparasi agenesis, post-repair apakah diperlukan molding seperti operasi agenesis vagina? Nah, ini dokter, siapa yang mau cerita ini? Dokter, kita punya mold, kita di Surabaya, dokter, teman-teman ini menciptakan molding ala Surabaya. Mungkin Dokter Gatot bisa bercerita sedikit moldingnya Surabaya, terus bagaimana dengan pasien-pasien agenesis cervix. Ini pertanyaan dari Dokter Dwi. Silakan Dokter Gatot. Iya, baik. Iya, terima kasih Dokter Hari. Jadi ini yang kita expose yang disampaikan Dokter Hari mold itu, molding atau mold itu yang kita mengkreasi istilahnya begitu, itu mold untuk vagina sebenarnya. Asal muasalnya adalah mold untuk vagina. Jadi ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran-ukuran yang diperkirakan untuk anatomi vagina normal. Dan kita create dengan bahan yang bisa ditanam, istilahnya bisa dipasang relatif lebih lama karena medical grade ya, gradasi materialnya adalah material yang medical, istilahnya begitu, medical grade. Kemudian kita susun dengan jaringan silikon bahannya, karena bahan silikon itu relatif lentur sehingga tidak merupakan benda asing yang keras berada di vagina. Itu yang kita kreasi. Kemudian kreasi kita juga kita buat lubang tengahnya agar apabila fungsi vagina sebagai drainase, selama kita pasang mold vagina, sama kita pasang moldingnya, itu moldingnya masih bisa membuat drainase yang baik dari produk-produk yang berasal dari vagina. Itu yang kreasi molding kita. Nah, tetapi dari pertanyaan yang sejawat ini, apakah kita juga memasang semacam molding seperti agenesis vagina? Maka jawabannya ya, betul. Jadi upaya yang bisa kita lakukan sesaat itu, sesaat dilakukan operasi, memang kita pasang semacam mold, tetapi moldnya ini kita pasang untuk mempertahankan
dinding serviks. Jadi istilahnya kita semacam neoservix gitu ya. Kalau agenesis vagina kita memformat neovagina, kalau ini serviks kita memformat semacam neoservix. Jadi kita memasang molding untuk memberi kesempatan agar dinding serviks yang kita buat, lubang yang serviks yang akan kita buat, dindingnya terformat bersama waktu. Mudah-mudahan setelah terformat bersama waktu, membentuk semacam epitel tersendiri, baru moldingnya itu kita lepaskan. Nah, sementara ini karena mold serviks ini tentu tidak sebesar mold yang kita pasang di vagina, karena vagina diameternya tertentu untuk selain fungsi drainase mungkin kita siapkan untuk fungsi senggama atau fungsi koitus. Tetapi kalau serviks tidak, kita lebih prioritas untuk fungsi drainase sehingga mold yang kita pasang tidak sebesar mold yang dipasang di vagina, di semacam vagina. Tetapi pemasangan mold prinsipnya sesuai seperti apa yang kita lakukan di agenesis vagina. Mungkin itu Dr. Hari yang bisa saya sampaikan. Iya, iya. Mungkin punya ide Dr. Gatot, jadi satu mold itu ada 2 diameter. Oh iya, sudah Dok. Itu jadi mold yang vagina. Itu diameternya setengah senti, yang lainnya. Sudah Dok, sudah kita rancang juga. Ada satu mold vagina yang berfungsi ganda. Sekaligus kita pasang di vagina dan sekaligus kita pasang di serviksnya. Kita sudah rasa yaitu dengan bahan yang medical grade tadi yang sudah kita rancang dari bahan silikon yang bisa ditanam lebih lama dibandingkan bahan yang lain. Ya mudah-mudahan nanti jadi tulisan. Dokter Eti mau nambahkan berapa bulan paling lama ini kita masuk mold ini Dokter Eti? Jadi seperti apa ini? Seperti yang disampaikan Dokter Hari tadi ya, kita pernah dulu awal-awal kan mencoba 2 minggu ya Dok, ternyata hasilnya tidak optimal. Jadi sekarang ini kami mencoba yang sampai 6 bulan. 6 bulan ini alhamdulillah ya. Jadi selain molding yang variasi yang disampaikan Dr. Gatot tadi, kami juga berusaha membuat teknik-teknik lain yang memungkinkan molding tersebut itu bisa ini ya menjadi bahan yang membentuk serviks atau vagina dengan baik. Ya, jadi salah satunya itu memakai ini selangnya anestesi itu ya Dokter Hari ya. Iya. Ya, itu yang kami pasang karena itu akan ada kayak gelombangnya begitu. Ya. Jadi kami mencoba memakai itu, Dok. Ada yang dipasang sampai terakhir itu ada satu pasien dipasang sampai 8 bulan ternyata nggak ada keluhan. Jadi sementara ini masih kami pasang terus. Karena kami khawatir usianya masih 10 tahun, karena kami khawatir kalau kami lepas nanti akan terjadi pembuntuan lagi. Jadi kalau ditanya idealnya berapa lama, ya sebenarnya idealnya itu adalah sesuai dengan proses penyembuhan luka, yaitu antara 2 minggu sampai 4 minggu. Tapi pada kenyataannya, pada kasus dengan agenesis serviks atau vagina yang bagian proksimal ini seringkali kalau kita terlalu cepat, proses penyembuhan lukanya belum optimal, pembentukan epitel mukosa vaginanya juga tidak optimal, maka pada mukosa vagina kanan dan kiri itu seringkali gandeng lagi dan menutup. Iya. Ya ini berkat temuan teman-teman, moldingnya itu berbahan silikon 100% ya. Jadi bisa dipasang di dalam tubuh manusia seperti payudara kan pakai silikon juga. Artinya bahan ini bisa diterima oleh tubuh dan tidak menimbulkan toksik. Dan yang menggembirakan dari sisi yang saya pelajari, dia tidak menambah risiko infeksi. Ya, karena biasanya kalau alat instrumentasi medical instrument itu kalau dipasang lama dalam tubuh akan dihinggapi oleh bakteri. Bakteri itu nanti menimbulkan biofilm namanya. Dia membungkus diri dan nempel pada alat-alat medisnya itu, dan itu sangat beracun sekali karena dia menghasilkan endotoksin, tetapi bakterinya susah dibunuh oleh antibiotik. Jadi sekali lagi yang menggunakan molding ini jangan diberi antibiotik justru ya, hanya dijaga kebersihannya saja. Kalau diberi antibiotik justru memicu untuk terjadinya infeksi sekunder. Baik, oke, ini ada pertanyaan lagi nih.
Ya mudah-mudahan nanti jadi suatu tulisan nih, Dr. Gatot, Dr. Eti, tentang berapa lama pemasangan mold ini ya. Dan mestinya kalau pasien itu dirujuk dari teman-teman dari daerah luar Surabaya, bisa kita kembalikan lagi ya ke teman-teman semua untuk dilakukan perawatan. Nah, memang otot serviknya itu kan tidak ada, sehingga yang disampaikan Dr. Gatot, Dr. Eti itu serviknya adalah servik buatan yang berasal dari myometrium. Nah, sayangnya myometrium itu ototnya saling melingkar-lingkar ya. Melingkar-lingkar seperti angka 8 gitu. Sehingga dia cenderung untuk berkontraksi dan ya menutup kembali. Memang itu masih luar biasa. Jadi serviks ini memang tidak tergantikan ya. Baik, ini ada satu pertanyaan agak di luar konteks, tapi dari Puskesmas Medan Sunggal. Ini Dr. Enti mungkin bisa menjawab ini. Peran pemeriksaan ini bukan kolonoskopi, mungkin kolposkopi maksudnya ya, untuk diagnosis kanker serviks. Apakah harus didahului oleh pap smear untuk sebelum kolposkopi? Bukan. Kalau kolonoskopi kan untuk melihat kolon ya, terlalu jauh ya untuk kanker serviks. Mungkin maksudnya kolposkopi mungkin ya. Dokter Eti bisa menambahkan atau Dokter Gatot? Saya coba ya, Dokter Hari. Jadi kolposkopi ya mungkin maksudnya ya. Apa peran pemeriksaan kolposkopi dalam diagnosis kanker serviks? Jadi biasanya itu kolposkopi itu kan dilakukan untuk mengevaluasi serviks ya Dok ya, mengevaluasi vagina dan serviks secara afu begitu ya. Jadi kalau kita dengan inspekulum biasa mungkin tidak bisa menjangkau secara lebih dalam yang kita lihat. Tapi kalau dengan kolposkopi itu kan serupa mikroskop yang diletakkan kamera yang bisa diperbesar untuk melihat vagina dan serviks. Jadi pengetahuan kami dengan kolposkopi ini kondisi vagina dan serviks itu bisa dilihat secara lebih detail dan lebih tepat, sehingga kalau kita menemukan adanya suatu yang tidak normal ya pada daerah serviks itu akan ketahuan. Dan kolposkopi ini paham saya juga bisa untuk menjadi alat untuk guiding apabila kita melakukan biopsi. Jadi biopsinya itu bisa dilakukan secara terarah dan tepat pada daerah serviks yang memang mengalami lesi, sehingga mungkin miss ya, kesalahan pada pengambilan sampel saat kita melakukan biopsi pada kecurigaan kanker serviks itu lebih bisa diminimalkan. Jadi kalau ambil yang sehat ya nanti hasilnya sehat ya, ternyata CA-nya di sebelahnya misalkan. Ya itu peranan kolposkopi. Mungkin Dr. Gatot saya sudah jelas rasanya ya untuk Bu Sri Ejeki. Dr. Gatot mungkin ini waktunya tinggal sebentar, 6 menit. Kapan kita boleh melakukan histerektomi pada kasus agenesis vagina? Ini pertanyaan yang harus bisa diselesaikan ini. Apakah perlu histerektomi atau enggak ini? Agenesis serviks maksudnya Dok? Agenesis serviks ya. Baik. Iya. Sebenarnya histerektomi pada kasus agenesis serviks adalah sebenarnya pilihan terakhir sebenarnya. Pilihan terakhir. Tetapi bisa jadi pilihan terakhir itu menjadi satu pilihan di awal apabila memang dipikirkan kepentingan kualitas hidup, quality of life dari wanita tersebut. Jadi satu kasus memang kasuistik ini Dokter Hari biasanya, tapi secara umum histerektomi sangat dimungkinkan apabila itu merupakan pilihan terakhir sebenarnya. Apabila sudah tidak daripada mereka melakukan operasi berulang kali sampai 3-4 kali harus melakukan upaya rekonstruksi yang berisiko untuk terjadi cedera organ-organ lain juga pada setiap kali operasinya, maka sangat dimungkinkan untuk pilihan terakhir adalah histerektomi. Tetapi pilihan histerektomi menjadi pilihan di awal apabila memang dipertimbangkan kualitas hidup dari seorang wanita tersebut. Suatu ketika ada satu kasus yang kebetulan waktu itu saya mendapatkan di Jakarta selama pendidikan sebagai trainee uroginekologi.
anak umur 12 tahun dengan beberapa kelainan yang lain. Jadi ada kelainan sistemik yang lain, autoimun, sakit, kemudian ada kelainan ginjal yang menyertai dan sebagainya. Kemudian dia ada agenesis vagina dan otomatis agenesis serviks, maka mulai dari awal dipertimbangkan untuk dilakukan histerektomi. Dengan pemikiran adalah kualitas hidup dari anak tersebut yang waktu itu berusia 12 tahun, agar dia bisa melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik di era kedepannya dengan kondisi-kondisi yang sangat terbatas tersebut. Jadi begitu Dr. Hari, posisi dari histerektomi. Histerektomi indikasinya life saving, quality of life. Yang kedua, kalau dipandang perlu karena operasi berulang-ulang selalu gagal, recurrence. Sedangkan operasi yang berikutnya bisa memberikan dampak. Yang ketiga tadi komorbid ya, adanya komorbid yang memang saling kumulatif memberikan perburukan pada kasusnya. Dan yang penting dilakukan histerektomi saja ya Dr. Gatot ya, tanpa operektomi. Tanpa operektomi. Tanpa operektomi supaya bisa menjamin kadar estrogen dan sebagainya diperlukan oleh tubuh bagian yang lain. Baik, waktunya tinggal 3 menit. Dr. Eti ada pesan-pesan yang mau disampaikan terkait dengan ini lagi? Pesan secara khusus tidak ada dok, tapi barangkali kita sebagai tenaga medis harus bisa melakukan diagnosis yang tepat pada kasus dengan cervical agenesis seperti ini. Jadi kalau ada pasien dengan nyeri perut bagian bawah, kemudian dia dekat dengan usia menarche, maka jangan dilupakan untuk melakukan pemeriksaan di daerah vaginan, karena dengan inspeksi yang baik kita akan tahu apakah pada pasien ini ada masalah pada drainase atau tidak. Ya, karena dengan ketepatan kita melakukan pemeriksaan, maka kita juga akan bisa mendapatkan diagnosis yang tepat, sehingga penanganan untuk pasien itu akan lebih adekuat. Matur nuwun, Dr. Hari. Ya, baik. Dr. Gatot menyampaikan pesan terakhir. Sebelum masih 2 menit, silakan. Terima kasih Dr. Hari. Baik, mungkin kurang lebih sama apa yang disampaikan Dr. Eti ya. Jadi memang kelainan agenesis serviks ini kelainan yang sulit untuk dideteksi di awal gitu ya. Jadi prinsipnya adalah biasanya ada sesuatu kelainan dari fungsi drainase. Nah itu hati-hati, kita salah satu dari variasi gangguan drainase itu adalah agenesis serviks. Jadi fungsi drainase itulah yang kita harus aware. Jadi ada gangguan fungsi drainase dari menstruasi, dari darah menstruasi. Mungkin itu aja Dr. Hari secara umum. Ya, baik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada acara ini dan para teman-teman yang memberikan pertanyaan sehingga dinamika acara ini lebih hidup lagi. Saya sebagai moderator ingin sedikit menyimpulkan, jadi meskipun kasusnya menurut Dr. Gatot tadi jarang, 1/80 sampai 100.000, jadi kalau ada 1 juta kelahiran, diperkirakan 10 akan mengalami kasus agenesis atau dysgenesis. Dan untuk mendiagnosisnya, Dr. Eti tadi sudah menyampaikan mudah sekali, jadi manakala ada keluhan amenore pada usia remaja muda, putri, kemudian nyerinya siklik, dan pada USG awal itu ada akumulasi massa di daerah uterus. Nah, itulah waspada hematometra. Jadi kalau hematometra saja sangat-sangat curiga ini terjadi agenesis. Tapi kalau ada hematometra dan hematokolpos, kemungkinannya adalah septum, hymen imperforata, dan lain sebagainya. Dan kalau tadi dikatakan bahwa setiap gangguan pada uterus dan sebagainya, Dr. Gatot mengingatkan untuk melihat faktor ginjalnya, apakah ada kelainan bentuk, kelainan posisi,
apakah satu tidak terbentuk dan lain sebagainya, karena dimungkinkan terjadi gangguan kongenital bersama-sama, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sikap pada terapinya nanti. Baik, ya, kita rasanya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang berpartisipasi pada acara ini. Terima kasih Dr. Gatot, Dr. Eti. Kita kasih aplaus untuk kedua narasumber. Dan saya kembalikan kepada Dr. Seto. Silakan, Dr. Seto. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru, sukses di tahun depan. Salam sehat selalu. Terima kasih, Amin, amin. Paraton. Jadi terima kasih sekali lagi pada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Pertanyaan sudah terjawab semuanya. Terima kasih sekali lagi pada guru kami, Dr. Hari Paraton, Dr. Gatot, Dr. Eti yang sudah mengisi dan menjawab semua pertanyaan diskusi pada tanya apa saja minggu ini. Kita akan ketemu lagi pada tanya minggu depan, hari Rabu, pukul 10 sampai pukul 11. Sekali lagi terima kasih. Selamat bertahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.